Oke, selamat pagi, selamat siang buat kalian semua. Pertemuan hari ini kita bahas top 4 mengenai metode harga pokok proses lanjutan. Persediaan produk dalam proses awal. Kita pernah belajar metode FIFO, LIFO, average. Cuman SAK yang sekarang kalau LIFO sudah nggak dipakai lagi ya. Oke, nah langsung ke slide selanjutnya. Ini contohnya. Persediaan misal satu perusahaan punya persediaan awal bahan bakunya nih 100 kilo dikali 100.000 pembelian bahan bakunya total ini 400 kilo harganya sekian 480, jadi bahan baku yang tersedia untuk dipakai 580. Lalu harga pokok persediaan baku yang dipakai selama periode menggunakan metode ini FIFO, masuk pertama, keluar pertama, atau first in, first out. Yang dipakai 100 kilo dan 150, jadi total 250. Tadi bahan bakunya kita ingat, bahan baku awal 100, belinya 400. Jadi kalau pakai metode FIFO, berarti 100-nya pakai harga yang ini, 150-nya pakai harga yang kedua. Nah, jadilah ini. So, jadi persediaan sisa bahan baku pada akhir periode 300.000. Dari 580 dikurangi 280 sama dengan 300. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh lagi. Masuk ke sini. Persediaan produk dalam proses awal 200. Biayanya 800.000. Terus produk yang dimasukkan dalam proses 3.200. Total biayanya 9.600. Jadi produk dalam yang diproses dalam periode sekarang 200 kilo tambah 3.200 ya ada 3.400. Jadi total biayanya ini tambah ini sekian. Produk jadi yang dihasilkan dalam periode sekarang 2.800. Produk dalam proses akhir 6.000. Nah, ini rincian dari 3.400 itu yang produk jadinya sekian, produk dalam proses akhir yang belum jadi sekian. Nah, ini pertanyaannya, ini pakai harga yang mana? Gitu. Menurut perhitungan yang tadi, kalau kita pakai FIFO, first in, first out, berarti 200 pakai pakai harga yang ini total biaya ini total biayanya berarti 800.000 dibagi 200 berarti dapat harga satuannya itu dikalikan ini 200-nya pakai harga yang pertama ini, lalu sisanya berarti ini 200 tinggal 2.600 pakai harga yang kedua ini gitu. Ini untuk menentukan harga per kilonya tadi yang 200 itu harga per kilonya 4.000, kalau yang harga 3.200 per kilonya 3.000. Nah, ini yang kita bahas tadi 200-nya pakai harga 4.000, 2.600-nya pakai harga yang kedua 3.000. Jadi harga pokok produk jadi 2.800 itu sekian, ini ditambah ini. Oke, kita lanjut ke, kalau tadi FIFO, kita lanjut ke metode harga pokok rata-rata tertimbang atau bahasa Inggrisnya weight average cost method. Ini contohnya bisa sambil dilihat di buku ya, datanya. Nah, untuk menghitung menggunakan metode average, weight average, metode rata-rata tertimbang, kita harus mencari unit ekuivalensinya. Nah, ini. Kita sambil lihat buku ya, sebentar. Oke, kalian buka bukunya. Halaman
101. Nah, ini biaya bahan baku. Untuk mencari unit ekuivalensinya, kita harus tahu total biayanya berapa. Total biaya untuk biaya bahan bakunya, biaya yang melekat pada proses awal 1.800.000. Ini saya kembalikan lagi supaya mudah-mudahan kalian nggak bingung. Nah, ini biaya yang melekat pada proses awal 1.800.000. Lalu biaya yang dikeluarkan dalam periode sekarang, nih biaya produksinya 20.200.000. Jadi total biayanya ada 22 juta. Ini ditambah ini. Lalu untuk mencari unit ekuivalensinya, masih ingat kan pertemuan yang lalu? Untuk mencari unit ekuivalensinya, dilihat persentase penyelesaiannya. Kalau di sini untuk yang bahan baku dari departemen 1, kan barang jadinya ini. Barang dimasukkan dalam proses bulan ini, unit yang ditransfer ke departemen 2 ada 35.000. Jadi terus kita cek persentasenya berapa, 100% semua nih, 100% untuk bahan bakunya. Jadi 100% dikali 35.000 ditambah proses akhir ini ada 9.000. Berapa persen bahan baku? 100%. Jadi 100% kali 9.000. Dapatlah 44.000. Ini selanjutnya dipelajari sendiri. Langkahnya sama untuk mencari unit ekuivalensinya. Ini lalu dapat biaya produksi per kilonya 22 juta dibagi 44.000 dapat 500. 500 untuk biaya bahan baku, biaya produksi per kilonya, untuk tenaga kerja dapat angka 750, BOP-nya 950. Ini di total biaya produksinya sekitar 3 ribuan kalau nggak salah. Bentar. 2 ribuan. 500, 750, 2250 tambah 950, 2250. Maaf, 200. Nah, ini menghitung harga pokok produk selesai dan persediaan produk dalam proses departemen 1. Produk selesainya berapa? Kita lihat di data. Selesai di departemen 1 35.000. Jadi 35.000 dikali tarifnya per kilogram tadi. Ini di total 2.200. Dapat 77 juta. Itu sedangkan yang dalam proses akhir kan 9.000. 9.000 dikali persentase penyelesaiannya. Dikalikan tarifnya per kilonya. Kalau yang bahan baku 100% kali 9.000 kali 500 tarifnya. Ini 500. Ini yang ini sama dengan 4.500.000. Yang tenaga kerja juga dihitung dicari, yang BOP juga dicari. Jadi total yang dalam proses akhir 15 juta sekian. Ini menjadi jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam departemen 1. Ini sama ini 92 juta. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, ini bikin laporan biaya. Kemarin saya kalau ada pertanyaan laporan biaya, kalian kerjakan data produksinya dalam proses awal berapa, dimasukkan dalam proses berapa, produk yang selesai ditransfer ke departemen 2 berapa. Kalian jelaskan, kalian tulis ini lalu baru biaya yang dibebankan, biaya bahan bakunya berapa, per unitnya berapa. Kan tadi udah ada di hitungan, tapi formatnya kayak gini ya kalau diminta laporan biaya produksi. Gitu. Oke. Perhitungan biaya. Ini sama sih harga pokok produk yang ditransfer ke departemen 2 35.000 dikali 2.277 juta. Harga pokok dalam proses akhir 9.000 ini
Nah, jangan lupa ya, laporan biaya produksi Departemen 1 dijelaskan. Ini pakai metode apa? Metode FIFO atau metode harga rata-rata tertimbang. Tadi baru kita hitung metode average rata-rata tertimbang dari Departemen 1. Nah, ini setelah Departemen 1 atau Departemen pertama. Jadi, ini unit ekuivalensinya, rumusnya bisa kalian pelajari. Nah, ini mencari unit ekuivalensinya untuk dapat menghitung biaya produksi persatuannya. Ini di Departemen 2 berarti harga pokoknya dari Departemen 1. Kita lihat 11.150 ini dari mana? Nah, 11 juta ini kita lihat di halaman 101. Di situ, bentar ini saya kembalikan lagi aja, agak panjang. Mudah-mudahan kalian nggak bingung. Nah, ini saya tak pindah dulu. Nah, ini ada 11.150.000. Ini harga pokok dari Departemen 1. Nah, kita kembali lagi ke hitungan yang tadi. Nah, ini yang melekat dalam proses 11.150. Yang dikeluarkan 77 juta ribu. Nah, ini angkanya dari sini nih. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2, 77 juta. Lalu total biayanya ini tambah ini. Dapat 88.150. Unit ekuivalensinya kita lihat tingkat penyelesaiannya berapa. Nah, dalam Departemen 2 itu produk jadinya ada 38.000. Jadi tingkat penyelesaiannya untuk dalam proses awal 100%. Lalu yang produk dalam proses akhir ada 3.000. 3.000 bahan bakunya juga tingkat penyelesaiannya sudah 100%. Jadi 38.000 kali 100% ditambah 3.000 dikali 100% sama dengan 41. Itu untuk unit ekuivalensi harga pokok dari Departemen 1. Lalu kita dapat bisa menghitung biaya produksi persatuannya. 41.000 ini membagi 88.150 dapat 2.150. Lalu, nah, dalam Departemen 2 kan ada proses yang dilakukan. Tadi ada produk jadi dari Departemen 1 diolah lagi. Nah, untuk mengolah lagi membutuhkan biaya tenaga kerja, BOP. Nah, ini dicari. Melekat dalam proses di soal halaman di data halaman 11 udah ada tulisannya itu. Harga pokok dalam proses awal 1.152. Terus biaya yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Kita lihat di data tadi yang Departemen 1. Nah, kita lihat di data 101. Nah, tadi. Nah, ini. Biaya produksi 37068. Kita kembali lagi ke nah ini 37068. Lalu total biayanya ditambahkan dalam proses ditambah yang dikeluarkan dalam periode sekarang 38 juta sekian. Lalu unit ekuivalensinya dicari karena ingat kalau nggak ada tingkat penyelesaian untuk bahan baku atau BOP, pakai biaya konversi ini untuk yang persediaan awal 40%. Jadi 40% kali 3.000 ditambah 38%. 38.000 dikali 100% sama dengan 39.200. Diperoleh biaya produksi persatuannya untuk tenaga kerja, untuk BOP juga dapat, lalu dijumlah dapat biaya produksi persatuan. Oke, kita lanjut. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang
Ini kan posisinya di departemen 2, jadi 38.000 itu dikalikan tarifnya biaya produksi ini. Ini tambah ini, tambah ini. Coba hitung deh. Jawabannya 4.325. Nah, ini dikalikan barang jadinya 38.000 sama dengan 164 juta sekian. Lalu ini untuk barang jadinya. Terus ini untuk menghitung harga pokok persediaan dalam proses akhir. Yang berasal dari departemen 1, 3.000 unit dikali tarifnya ini. Biaya produksi persatuannya 2.150 sama dengan 6.450 sekian. Lalu yang ditambahkan di departemen 2 itu ini pakai tingkat penyelesaian di data awal. Biaya tenaga kerja 40%, kalau yang BOP 80% dikalikan tadi dalam proses akhir di departemen 2 itu ada 3.000. Nah, dikalikan masing-masing tarifnya. Biaya tenaga kerja tarifnya 975. Yang kalau yang BOP tarifnya 1.200. Lalu ini ditambahkan 6.400 sekian, 1.100 sekian, 2.800 sekian di jumlah 10.500. Jadi jumlah biaya produksi yang dibebankan di departemen 2 ada 164 juta sekian ditambah 10.500 sama dengan 174 juta sekian. Nah, ini laporan biaya produksinya di departemen 2. Oke, nggak usah tak jelasin, kalian udah tahu nih. Tinggal masukkan angka dari yang yang kita hitung di sebelumnya tadi. Oke, ini metode masuk pertama, keluar pertama, departemen yang pertama. Metode FIFO ini di departemen pertama. Lihat halaman 107. Ini masih tetap pakai soal yang halaman 101 sebenarnya. Unit kita baca sekilas ya. Unit ekuivalensi biaya bahan baku departemen 1 dihitung dengan memperhatikan tingkat penyelesaian bahan baku dalam persediaan produk dalam proses awal. Tingkat penyelesaian bahan baku dalam persediaan produk dalam proses awal 100%, maka biaya bahan baku yang dikeluarkan pada periode sekarang 20.200.000 di departemen 1. Tidak lagi diserap untuk penyelesaian persediaan produk dalam proses awal. Dan dengan demikian, biaya bahan baku tersebut hanya digunakan untuk menyelesaikan 31.000. 35.000 itu yang diproses menjadi produk jadi, 4.000-nya itu 35.000 itu produk jadinya, 4.000 itu produk dalam proses awal. Jadi yang benar-benar digunakan itu 31.000. Nah, lalu produk selesai yang ditransfer ke departemen 2 itu yang 31.000. 9.000 unit ada di akhir periode, masih dalam proses. Ini persediaan dalam proses awal. Produk selesai yang ditransfer ke departemen 2 31.000, produk dalam proses akhir 100% kali 9.000, di total 40.000. Saya pindah dulu. Persediaan dalam proses awal 100% dikali karena kita menggunakan metode FIFO atau MPKP masuk pertama keluar pertama untuk menghitung persediaan produk dalam proses awal 100% dikurangi 40%. Kita lihat nah, untuk perhitungan unit ekuivalensi biaya konversi. Kalau yang tadi biaya bahan baku, ini biaya konversi. Jadi 100% dikurangi biaya konversinya kan 40%. Dikalikan produk dalam proses awal 4.000. Jadi 60% dikali 4.000 sama dengan 2.400.
produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 itu ada 31.000. Terus produk dalam proses akhir kan ada 9.000 unit, tingkat penyelesaiannya 70%. Jadi dapat angka 6.300. Di total 39.700. Ini unit ekuivalensi biaya konversi. Oke, untuk mencari biaya produksi persatuannya, unit ekuivalensinya tadi sudah kita dapatkan 40.000 sama 39.700 tadi. Lalu kita masuk ke ini untuk menghitung mencari biaya produksi persatuannya. Di data soal 101 itu ada kan di Departemen 1, ini masih Departemen 1 ya. Biaya bahan bakunya 20.200.000, biaya tenaga kerjaan 29.775.000, BOP-nya 37 juta sekian. Nah, untuk biaya bahan baku, total biayanya 20.200.000 dibagi 40.000 unit ekuivalensinya. Jadi biaya produksi persatuannya 505. Dihitung dengan model yang sama, tenaga kerja ini dapat biaya produksi persatuannya 750, lalu BOP-nya 940. Ini kalau dijumlah biaya produksi persatuannya sekitar ini 1.690, 2.200-an kayaknya ini. Oh ini nih, 2.195. Oke, kita lanjut untuk menghitung harga pokok produk selesai dan produk dalam proses. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 itu 4.920.000. Harga pokok produk selesai yang ditransfer di Departemen 2. Harga pokok produk dalam proses awal kita lihat di halaman 101. Itu proses awal dari Departemen 1 kan ada 1.800.000 ditambah 1.200.000 tambah 1.920.000. Nah, itu totalnya ini 4.920 harga HPP pada proses awal. Lalu biaya penyelesaian dalam proses awal kita pakai tadi yang 100 kurangin 40 biaya konversinya kan itu. 100 kurangi biaya konversinya untuk tenaga kerja kan 40, 100 kurangi 40% sama dengan 60%, dikali dalam proses awalnya 4.000 kilo, dikali tarifnya 1 kilonya tadi 750 ini. Bentar. Ini 750 untuk tenaga kerjanya. Dapat 1.800.000, untuk BOP-nya juga dapat sekian 2.256.000. Lalu total harga pokok persediaan produk dalam proses awal 4.920.000 tambah 1.800 tambah 2.256 sama dengan 8.976. Lalu kita menghitung harga pokok produksi sekarang 31.000 kilo dikali 2.195. 2.195 itu dari sini nih. Ini tambah ini. Sama dengan sekian. Harga pokok produksi yang selesai dan ditransfer ke Departemen 2, ini tambah ini sama dengan 77 juta sekian. Terus masih ada harga pokok dalam proses akhir, ada 9.000 kilo dikali tingkat penyelesaiannya. Kalau di soal 101, bahan bakunya 100%, kali tarifnya per kilonya ini 505, dapat sekian. Biaya tenaga kerjanya, tingkat penyelesaiannya 70%, pakai biaya konversi 70%, yang BOP-nya juga 70%, dikalikan tarifnya per kilonya ini di slide sebelumnya. Nah, ini pakai yang ini sama ini. Lalu dijumlah, bentar saya naikkan dulu. Jadi harga pokok produk dalam proses akhir 15 juta sekian. Lalu jumlah biaya yang dibebankan di Departemen 1, 77 tambah 115, 192 sama dengan 92, 210. Oke, kita lanjut.
perhitungan biaya. Ini sama dengan slide yang tadi, perhitungan biayanya. Kita lanjut aja. Nah, ini bahasan yang kedua. Metode masuk pertama, keluar pertama setelah departemen produksi pertama. Harga ini ngitung biaya per unitnya. Kita harus cari unit ekuivalensinya. Total biayanya yang ditransfer dari departemen 1 itu kita lihat tadi ada 77019. Nah, ini ada 77019 yang ditransfer ke departemen 2 dari departemen 1. Unit ekuivalensinya ngitungnya unit ekuivalensinya 35.000. Ini barang jadi yang ditransfer ke departemen 2. Jadi total biayanya 77 juta dibagi unit ekuivalensinya dapat 2.201. Lalu untuk yang di departemen 2 kan diolah lagi. Ada biaya tenaga kerjanya 37068. Ada di soal halaman 101. Lalu dibagi unit ekuivalensinya dapatnya dari ini. Unit ekuivalensinya untuk yang dalam proses awal kan ada 6.000 unit. Nah, tingkat penyelesaiannya untuk biaya tenaga kerja adalah 20%. Jadi 100 dikurangi 20% dikali 6.000 unit. Terus ditambah ini yang yang jadi di proses kan maksudnya yang dari departemen 1 kan 35.000. Dalam proses akhirnya 3.000. Nah, yang produk jadi ditransfer ke gudang 38.000. 38.000 itu dalam proses awal 6.000, jadi 32.000 unit ditambah ini yang dalam proses akhir 3.000 dikali tingkat penyelesaiannya untuk dalam proses akhir untuk tenaga kerja 40%. Jadi dapat 38.000. Jadi biaya tenaga kerjanya 37 juta sekian dibagi unit ekuivalensinya 38.000 sama dengan 975. Untuk biaya overhead-nya juga ini memakai unit ekuivalensi yang ini yang dicarinya dapat biaya per unitnya sekian. Jadi total biaya per unitnya 2.201 ditambah 975 ditambah 1.205 sama dengan 4.381. Lalu dibuat perhitungan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses. Dalam proses awal 16.442. 16 juta ini angka ini coba cek di soal data halaman 101 itu kan ada harga pokok produk dalam proses awal 11 juta 150, 1 juta 152, 4 juta 140 di jumlah 16 juta 442. Lalu untuk penyelesaian produk dalam proses awal untuk tenaga kerjanya 80%, ini 100 dikurangi tingkat penyelesaiannya untuk biaya tenaga kerja kan 20%, itu di data halaman 11. 100 dikurangi 20 sama dengan 80% dikali 6.000 itu produk jadi dari persediaan awal di departemen 2 dikali harga satuannya ini untuk biaya tenaga kerja 975 sama dengan 4.600.080 rupiah. Lalu yang BOP-nya bisa dihitung 100 dikurangi tingkat penyelesaiannya untuk BOP 60% sama dengan 40% dikali produk dalam proses awalnya 6.000 dikali tarifnya 1.200 dapat angka sekian. Jadi total harga pokok persediaan produk dalam proses awal 16 juta sekian tambah 4 juta sekian tambah 2 juta sekian sama dengan 24 juta sekian. Harga pokok produk dari produksi sekarang, nah yang diproduksi di departemen 2 kan tadi 38.000, yang dalam proses yang di proses awal 6.000. Jadi yang nyata-nyata di produksi itu 32.000. 38 kurangi 6.000 sama dengan 32.000 dikali
harga satuannya 4381. Nah, ini sama dengan 140 juta sekian. Jadi total harga pokok yang selesai dalam proses awal sekian ditambah produksi sekarang sekian. Jadi totalnya ada 164 juta sekian. Nah, kita mencari yang dalam proses akhir. Dalam proses akhir di Departemen 2 ada 3.000. 3.000 ini bahan bakunya kan udah jadi, udah dipakai. Jadi 100% kali 3.000 dikali harga satuannya 2.201 ini sama dengan 6.600 sekian. Untuk yang biaya tenaga kerja 3.000 kilogram dikali tingkat penyelesaiannya untuk biaya tenaga kerja dikali tarifnya. Begitu juga yang BOP-nya. Nah, dalam proses akhir akan ketemu di harga pokok prosesnya 10.600 sekian. Jadi jumlah biaya yang dibebankan dalam Departemen 2 174.869. Oke, kita lanjut. Nah, ini laporan biaya produksinya. Bisa dipelajari sendiri, tinggal memasukkan data yang kita sudah hitung sebelumnya. Oke, ini ada kasus lagi, tambahan bahan baku dalam Departemen Produksi setelah Departemen Produksi pertama. Contoh 2, PT Oki Sasongko memproduksi melalui Departemen Produksi, ada Departemen 1 dan 2. Bahan baku tidak hanya diproses dalam Departemen 1 saja, namun juga ditambahkan dalam proses produksi Departemen 2. Tambahan bahan baku ini mengakibatkan jumlah unit produk yang dipakai sebagai penyebut dalam penghitungan HPP yang berasal dari Departemen 1 bertambah, sehingga harga pokok produk persatuan produk yang diterima dari Departemen 1 menjadi lebih rendah. Datanya, nah ini yang perlu kita perhatikan, ini ada tambahan produk karena ada tambahan bahan baku 4.000 kg. Produk jadinya ada 38.000, produk dalam proses airnya 7.000. Jadi total produk yang sudah jadi dan produk dalam proses 45.000. Oke. Harga pokok persediaan dalam proses 17.392.000. Itu didapat dari ini 17.392 itu. Harga pokok dari Departemen 1. Ini di Departemen 2 ya. Harga dari Departemen 1 11 juta sekian. Yang ditambahkan Departemen 2 dalam proses pengerjaan ada 950, ada 1.152, ada 4.140, dapat 17.392. Lalu harga pokok produk yang diterima dari Departemen 1 77.019.000. Harga satuannya ini kalau kalian lihat di slide sebelumnya ketahuan ini dari mana 2.201. Lalu penyesuaian karena adanya tambahan bahan baku yang menambah produk yang dihasilkan. Ini angkanya dapat dari, kalau sebelum ada contoh soal ini ada tambahan 4.000, yang dihasilkan kan 35.000. Kamu lihat yang halaman 113 paling bawah itu ada tanda bintang penjelasannya. Kalau harga pokok yang awal ini 77 juta sekian, ini dibagi 35.000 produk yang dihasilkan dari Departemen 1. Lalu setelah ada contoh kasus tadi, ada tambahan produk 4.000. Jadi berapa yang dihasilkan? 39.000. Jadi 77 ini dibagi 39.000. Ada 1.975. Jadi penyesuaiannya 2.201 dikurangi 1.975, penyesuaiannya senilai ini 226. Lalu biaya produksi yang ditambahkan di Departemen 2, nah ini harus disesuaikan juga.
Di data sebelumnya, bahan bakunya 15 juta dibagi total produksinya setelah ada tambahan tadi kan 39.000. Jadi 15 juta dibagi 39.000 sama dengan 384,615 atau dibulatkan 385. Lalu untuk biaya tenaga kerjanya juga begitu dibagi 39.000, yang BOP-nya juga dibagi 39.000. Ini angkanya dibulatkan semua ini ya. Di jumlah 4.472. Oke. Nah, ini hitungannya dibulatkan semua ini. Dalam metode masuk pertama keluar pertama, harga pokok persediaan produk dalam proses awal merupakan harga pokok pertama yang membentuk harga pokok yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang.